Oke. Hmm, jadi sekarang kita coba lihat praktiknya ya, metode simplex itu seperti apa begitu ya. Oke. Jadi lagi-lagi diulangi lagi begitu ya bahwa apa namanya masalah program linear kita bentuk bakunya sebagai berikut begitu ya, Z sama dengan C transpose X terhadap kendala AX sama dengan B dan apa kondisi ketak negatifan begitu ya. Dan juga kondisi tak negatifan. Ini seharusnya cetak tebal karena vektor begitu ya. Yang ini juga cetak tebal karena apa? Matriks begitu. Oke. Nah, kemudian diasumsikan rang A-nya sama dengan M. Artinya dia memiliki rang penuh begitu ya. AM kali N maknanya apa ini? Yang kemarin kita diskusikan? Maknanya apa sih? AM kali N ini? Dalam bahasa sehari-hari? Jumlah baris bebas linear, Pak. Oke. Jumlah baris bebas linear itu si M begitu ya. M-nya sendiri apa? Kalau dalam bahasa sehari-harinya itu kan masih bahasa aljabar ya. Bebas linear itu kan masih bahasa aljabar. Ukuran M dan N-nya itu apa sih? Menyatakan apa? Baris dan kolom. Betul, baris dan kolom. Barisnya itu menyatakan apa? Banyaknya kendala. Banyaknya kendala. Oke, banyaknya kendala yang mana? Yang baris atau yang kolom? Yang baris, Pak. Yang baris. Kalau yang kolom apa? Menyatakan apa? Banyaknya variabel keputusan. Banyaknya variabel keputusan. Oke. Artinya di sini ketika kita asumsikan rang A sama dengan M, M-nya itu kurang dari sama dengan N. Gitu ya, ingat ya. Yang kalau M-nya kurang dari N, artinya solusi dari SPL-nya adalah solusi banyak. Begitu ya. Dari solusi banyak itu, mana yang minimum? Gitu. Oke. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh sudah sering di ini ya, sudah sering kita bahas. Bentuk bakunya sebagai berikut, begitu ditambahkan slack variabel, gitu ya. Nah, kalau dituliskan dalam bentuk vektor, saya nyatakan menjadi seperti ini, gitu ya. C transpose X, begitu. Dengan kendalanya adalah AX sama dengan B. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan dipotong saja. Oke. Kemudian solusi visible adalah solusi yang memenuhi kendala ya. Ini sudah sering kita diskusikan juga, begitu. Ya salah satu contohnya katakanlah solusi visible di masalah ini adalah 3, 3, 3, 0, 14. X1-nya 3, X2-nya 3, X3-nya 3, X4-nya 0, X5-nya 14 gitu ya. Solusi ini adalah solusi yang memenuhi kendala, solusi visible gitu. Oke. Nah, dalam hal ini kalau ada kendala begitu ya, jika suatu slack variabel pada suatu kendala bernilai 0 begitu ya, maka si kendalanya itu dikatakan kendala aktif. Artinya dia menjadi sama dengan. Maksudnya di sini kan X1, X2-nya adalah 3 ya. X1 3, X2 adalah 3. Kalau kita lihat masalah aslinya, begitu, perhatikan yang sebelah kiri. Kalau X1-nya 3, X2-nya 3 begitu ya. Kendala pertama apakah dia memenuhi sama dengan X1-nya 3, X2-nya 3, kendala pertama apakah memenuhi sama dengan? Tidak. Tidak. Sebelah kirinya berapa? 9, Pak. Sebelah kanannya? 12. Jadi dia tidak memenuhi sama dengan. Artinya kendala tidak aktif. Gitu ya. Kendala 2 apakah dia aktif? Iya, Pak. Kendala 2 aktif. Kendala 3? Tidak. Tidak aktif. Oke. Oke, bagus. Ada pertanyaan? Oke, lanjut.
Oke ya. Kemudian solusi basis juga kemarin sudah ya. Solusi basis itu kemarin sudah begitu. Kita tuliskan XB sama dengan B inverse B dikurangi B inverse N XN. Dengan B itu adalah matriks submatriks yang dengan kolom-kolom yang bebas linear. Sementara yang N adalah kolom-kolom yang tidak bebas linear. Gitu ya. XB adalah variabel basis begitu ya, xn adalah variabel non basis. Nah, dalam hal ini diasumsikan xn-nya sama dengan 0 supaya mudah gitu ya. Sehingga perhitungan xb-nya sama dengan b inverse b yang dinamakan solusi basis. Solusi basis belum tentu solusi visible. Oke. Nah, ini tambahan yang mau kita diskusikan di sini, perhatikan. Perhatikan di sini, kita kan punya masalah Z sama dengan C transpose X. Oke. Kita punya masalah Z sama dengan C transpose X. Kemudian X-nya sendiri kita tulis, di sini tidak ada ya. X-nya sendiri itu adalah mana ya? XB, XN. Ya, di salin dia sebelumnya ada ya. Coba saya copy dulu, saya copy dulu mana di salin dia sebelumnya itu X. Nah, ini dia. Oke, saya copy. Masalah kita itu adalah ini ya, Z sama dengan C transpose X begitu ya. Nah, dalam hal ini karena X-nya kita pisah begitu ya. Jadi ini tuh seolah-olah C transpose dikalikan dengan XB XN gitu. Nah, tentu saja dalam hal ini si C transpose-nya ini kita kita posisinya kita sesuaikan yang berpadanan begitu ya. Posisinya kita sesuaikan yang berpadanan gitu. Posisinya kita sesuaikan yang berpadanan. Jadi dalam hal ini C transpose-nya itu menjadi gitu ya, C B ada koefisien dari cos untuk variabel basis dan koefisien dari cos untuk variabel non basis. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini seharusnya semuanya cetak tebal ya, karena ini adalah vektor. Ini seharusnya semuanya cetak tebal. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, oke, kita lanjutkan. Kita lihat contoh lagi, begitu ya. Perhatikan di sini ada contoh lagi. Gitu ya. Misalkan masalahnya adalah masalah yang tadi yang awal. Kita punya masalahnya seperti ini ya. Minimumkan Z sama dengan C transpose X, gitu ya. C transpose X atau kalau saya tuliskan, boleh saya tuliskan seperti ini ya, supaya menghemat tempat ya. Menghemat tempat. Kalau C transpose X itu kan sebetulnya gini ya aslinya. -2, -3, 0, 0, 0. Kemudian X1, X2, X3, X4, X5. Tapi saya tuliskan seperti ini supaya menghemat tempat. Begitu ya. Oke, terhadap kendala AX sama dengan B. Gitu ya. Nah, dalam hal ini kita mau mencari solusi basis. Gitu ya. Oke, yang paling mudah yang mana pemilihan matriks basisnya? Yang paling mudah yang mana? 3 kolom terakhir, Pak. 3 kolom terakhir paling mudah gitu ya. Kita bisa dengan mudah mencari inverse-nya juga gitu ya. Pilih saya 3 kolom terakhir gitu. Saya pilih B-nya adalah yang ini, 3 kolom terakhir. Artinya 2 kolom pertama menjadi matriks non basis gitu ya. Kalau saya sudah memilih B dan N-nya seperti ini, ruas kanannya kan yaitu B. Nah, kalau begitu karena saya memilih 3 kolom terakhir, artinya si variabel cost-nya juga di sini
cost yang basis begitu ya adalah 3 elemen terakhir juga gitu ya. Dan XB-nya adalah 3 variabel keputusan terakhir. Jadi mereka semua berpadanan gitu ya. Kalau kita pilih 3 sesuai dengan pemilihan kolom-kolom kita. Oke. Tentu saja sisanya menjadi vektor variabel non basis dan koefisien cost dari variabel non basis. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjutkan. Gitu ya. Jadi saya tuliskan lagi di sini XB-nya itu adalah apa? X3, X4, X5. Kemudian XB itu kalau kita mau cari solusi basis kan B inverse B. B inverse apa? B inverse kan matriks identitas inverse-nya tetap. Ya sudah langsung saja. Jadi B inverse B sama dengan 12, 9, 35. Kita sudah mendapatkan solusi basis gitu dari masalah ini gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, XB-nya adalah ini, XN-nya adalah ini. Jadi kalau begitu, X-nya adalah ini, 00, 12, 9, 35, dan Z-nya itu apa? Z-nya itu kan fungsi yang mau kita minimumkan begitu ya. Adalah CB transpose XB ditambah CN transpose XN. Gitu. CB transpose XB, CB transpose-nya apa? 0, 0, 0. Dikalikan XB. XB-nya 12, 9, 35. Hasilnya berapa? 0. 0. Ditambah CN transpose dikali XN. CN transpose-nya minus 2, minus 3. XN-nya berapa? XN-nya 0, 0. Jadi Z-nya berapa? 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan contoh berikutnya, begitu ya. Oke, katakanlah saya memilih B-nya seperti ini. Saya memilih B-nya seperti ini, N-nya seperti ini, gitu ya. Oke, gitu ya. Ini sebetulnya simulasi ini sudah kita lakukan ya di pekan yang lalu ya. Oke, jadi kira-kira seperti ini, XB-nya sekian, dan XN-nya sekian. Oke. Nah, di sini kita dapatkan X-nya adalah 8,75, X1-nya 8,75, X2-nya 0, X3-nya 3,25, X4-nya minus 8,5, dan X5-nya adalah 0. Ini merupakan solusi basis, tetapi ini bukan solusi visible. Kenapa? Karena ada kondisi ketak negatifan. Di sini X4-nya bernilai negatif. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekali lagi, jadi kita itu bisa memilih basisnya itu secara bebas gitu ya. Kita bisa memilih basis, tentu saja yang bebas linear ya. Maksud saya, kita bisa memilih kolom-kolomnya sesuka kita gitu ya. Kita bisa memilih kolom-kolomnya sesuka kita untuk mencari solusi basis visible gitu. Oke, ada pertanyaan? Ini kalau saya memilih pemilihan basis yang lain gitu ya. Ini kalau saya memilih pemilihan basis yang lain. Pak, solusi basis ini harus dicari semua kombinasi yang mungkin gitu, Pak? Ya, itu pertanyaannya sama ya dengan yang ditanyakan pekan lalu. Dari semua solusi basis visible ini, mana yang mau kita, yang mana yang paling minimum gitu ya? Apakah kita harus mencoba semua kombinasi gitu? Tidak, gitu ya. Kita tidak harus mencoba semua kombinasi gitu, tapi sebentar dulu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan. Nah, sekarang ini kita masuk ke solusi optimal, gitu ya.
variabel basis yang mana gitu ya, yang memberikan solusi optimal. Gitu. Oke, variabel basis yang mana yang memberikan solusi optimal? Tentu saja di sini variabel basis apa? Tentu saja di sini solusi basis visible ya. Solusi basis visible. Jadi yang mana yang memberikan solusi optimal? Apakah kita harus coba-coba semuanya begitu? Ya kita lihat dalam hal ini substitusikan XB. XB ini kita sudah punya tadi ya seperti ini ya. Oke, ingat ya. Ingat XB-nya kita punya seperti ini ya. Betul? Betul tidak? Ya, Pak. Betul ya. Kemudian kita punya XN begitu ya. Ini kalau kemudian kita punya Z-nya adalah C transpose X. Betul? Betul tidak? Ya, Pak. Betul ya. Ini saya ulang-ulang tiap pertemuan ya. Z sama dengan C transpose X. Kita ulang-ulang tiap pertemuan. Oke, nah sekarang ini yang tadi Z sama dengan C transpose X sama dengan CB transpose XB ditambah CN transpose XN. Oke. Ini yang tadi disesuaikan sesuai dengan pemilihan variabel basis ya, atau kolom-kolom yang jadi basis begitu ya, matriks B. Oke. Nah, sekarang XB-nya saya substitusikan. XB-nya saya substitusikan. Di sini kan perhatikan CB transpose XB. XB-nya saya substitusikan ke sini. Oke. XB-nya saya substitusikan ke sini. Kemudian ya saya tinggal kali-kalikan secara aljabar begitu ya. Dalam hal ini kan jadi CB transpose B inverse B gitu ya. Kemudian dikurangi CB transpose B inverse N XN ditambah CN transpose XN. Kemudian saya kumpulkan. Saya kumpulkan yang ada variabel XN-nya. Sampai sini bisa mengikuti? Bisa. Bisa Bisa, ya? Pak. Oke. Nah, vektor CN transpose dikurangi CB transpose B inverse N ini disebut dengan vektor radius cos. Gitu. Vektor ini disebut dengan vektor radius cos. Oke. Nah di sini kita beberapa buku punya beberapa perbedaan dalam menuliskan vektor radius cos. Sebentar, saya cek. Ini buku David Luenberger itu. Jadi perbedaannya itu di mana gitu ya? Sebentar. Nah, vektor disebut dengan vektor radius cos. Dalam hal ini, vektor radius cos harus bernilai tidak positif agar didapatkan solusi yang optimal. Gitu. Kenapa vektor radius cos-nya tidak positif? Kira-kira ada yang bisa menebak? Pak, mohon maaf, itu vektornya yang di baris terakhir dengan yang kedua sebelum terakhir itu berlawanan ya, Pak? Itu maksudnya minusnya gitu. Berlawanan. Fokus kita ke yang merah dulu saja. Fokus kita ke yang merah dulu saja. Kenapa vektor itu harus tak positif? Ini sambil saya cari di buku David Luenberger itu. Jadi ada perbedaan notasi masalah negatif, positif negatifnya saja. Oke, kira-kira kenapa ini harus tak positif agar solusinya optimal? Coba dipikirkan. Karena XN-nya tak negatif, Pak. Oke, betul. Pertama, XN-nya tak negatif ya. Kalau XN-nya tak negatif, terus kenapa? Berarti ya kalau mau Z-nya berkurang, bagian vektor yang merahnya yang harus makin besar. Bagian harus makin kecil ya. harus makin kecil itu maksudnya makin negatif gitu. Iya, Pak. Oke, terus kenapa? Kenapa kalau yang merah itu negatif begitu? Ini kan bernilai tak positif ya, atau ya kurang dari sama dengan 0. Kenapa harus negatif?
Kita reduce cost 43, halaman 43. Kenapa? Coba. Kenapa? Coba. Oke, gini ya, kita simulasikan saja ya, kita simulasikan saja. Oke, ini belum. Kita simulasikan saja ya, ini kita hapus. Simulasi. Oke, kita simulasikan. Ini kita hapus dulu ya. Oke, di sini andaikan vektor yang merah ini, lebih dari sama dengan 0. Artinya apa? Silahkan berpendapat ya. Saya sih sudah tahu gitu ya. Silahkan kalian yang berpendapat supaya sama-sama paham gitu. Kalau kalau bagian yang merah ini lebih dari 0, apa yang terjadi? Suhu sebelah kanannya makin negatif. Andaikan saat ini begitu ya. Nah, ini saya tekankan saat ini begitu ya. Andaikan saat ini bagian ini lebih dari sama dengan 0 begitu ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau begitu Z sama dengan CB transpose B inverse B akan dikurangi dengan sesuatu yang positif. Betul? Karena kan kondisi ketak negatifan XN harus lebih dari sama dengan 0 dan yang merah juga dalam hal ini harus lebih dari 0 katakanlah. Gitu. Andaikan yang merah ini lebih dari 0, maka Z saat ini ya, ini penekanannya saat ini, CB transpose B inverse B akan dikurangi dengan sesuatu yang positif. Sampai sini setuju? Setuju. Setuju. Oke. Kalau saat ini setuju, artinya apa? Kalau ini akan dikurangi dengan sesuatu yang positif, artinya saat ini nilai Z yang kita punya apa? Dikurangi dengan semakin minimum kan tuh? Belum minimum. Belum minimum, begitu ya. Kenapa belum minimum? Karena ketika dikurangi dengan sesuatu yang positif, dia akan jadi lebih minimum, betul? Ya. Betul ya? Sampai sini setuju? Iya, dia akan jadi lebih minimum. Betul. Nah, artinya saat ini nilai Z yang kita punya belum minimum, gitu. Sehingga yang tadi, gitu ya. Vektor ini harus bernilai vektor ini harus bernilai tak positif agar didapatkan solusi optimal. Yang artinya apa kalau dia itu tak positif? Artinya kan ini katakanlah saya ambil yang kurang dari 0 begitu ya. Kurang dari 0. Artinya si ini nanti gitu ya. Si Z-nya itu nanti dia itu akan dikurangi dengan sesuatu yang negatif. Benda ini CB transpose B inverse B dikurangi sesuatu yang negatif. Artinya dikurangi dengan negatif. Jadi Tambah besar. jadi tambah. Jadi Z-nya itu akan naik. Gitu. Z akan naik. Gitu. Jadi tidak akan otomatis kalau vektor ini bernilai tak positif, kita akan mendapatkan solusi yang optimal. Gitu. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Pak mau nanya Pak, Ya, silakan Indra Yoga. kita tuh mau meminimumkan set bukan Pak Meminimumkan set. di solusi optimalnya mau
Ini yang putus-putus siapa ya? Saya atau Indra Yoga? Kayaknya Indra Yoga, Kak. Indra Yoga ya? Apa meminimumkan set apa? Saya kurang jelas Indra Yoga. Fungsi optimal kita tuh ingin meminimumkan set kan Pak? Oh, Z maksudnya. Z, Ya. iya Z. Z, betul. Ah, Ingin meminimumkan Z, betul. Bukan memaksimumkan ya. tapi Tapi kenapa kita milih sesuatu yang bakal membuat setnya naik Pak? Saya masih bingung di situ. enggak, kita memilih sesuatu yang membuat Z-nya turun. Gitu. Ini kan gini. Ini di sini kan jadi faktor reduce cost itu harus bernilai tak positif agar didapatkan solusi optimal. Gitu. Nah, seperti tadi ini simulasinya. Simulasinya ini di sini tadi apa? Kalau andaikan si faktor reduce cost-nya ini yang merah bernilai apa positif, maka Z CB transpose B inverse B akan dikurangi sesuatu yang positif. Gitu ya. Akan dikurangi sesuatu yang positif yang artinya nilai Z akan turun. Gitu. Yang saat ini nilai Z yang kita punya belum minimum. Saat ini ya, ini perhatikan saat ini. Andaikan saat ini dia faktor reduce cost-nya bernilai positif. Gitu. Jadi kalau faktor reduce cost-nya positif, kita tidak akan minimum gitu. Nah, kalau faktor reduce cost-nya negatif gitu ya, kalau dia sudah negatif begitu, kalau dia sudah negatif, maka Z sama dengan C transpose B inverse B akan dikurangi sesuatu yang negatif, maka Z akan naik. Kalau Z-nya akan naik, berarti saat ini kita ada di mana? Saat ini kita berada di titik yang lebih minimum daripada begitu, daripada yang akan selanjutnya gitu. Oke. Makasih Pak. Ya, ada lagi pertanyaan? Nah, di sini ini yang perlu sangat hati-hati begitu ya. Di sini perlu sangat hati-hati. Di sini perlu sangat hati-hati. Jadi kan bentuk baku kita itu apa sih? Bentuk baku kita itu kan meminimumkan begitu ya. Kamu baca buku yang berbeda itu bisa jadi bentuk bakunya memaksimumkan. Gitu, oke? Kamu baca buku yang berbeda itu bisa memaksimumkan. Kayak gitu bentuk bakunya. Baca buku berbeda lagi bisa jadi kondisinya tidak apa? Kondisinya bukan kondisi negatifan tapi harus negatif justru bisa jadi. Gitu ya. Termasuk faktor reduce cost. Termasuk faktor reduce cost. Jadi beberapa buku ada yang menuliskan faktor reduce cost-nya seperti yang merah, gitu ya. Yang artinya kalau masalah kita adalah meminimumkan, maka faktor yang merah harus bernilai tak positif. Oke, kalau bentuknya yang merah. Nah, tapi beberapa buku yang lain ada yang menuliskan seperti warna biru. Gitu ya, faktor reduce cost-nya ini yang kalau bentuknya warna biru, tadi teman kamu ada yang sudah bilang, ini itu kan sebetulnya negatif dari yang merah. Yang artinya ya kebalikannya. Kalau bentuk faktor reduce cost-nya yang biru, maka harus bernilai tak negatif. Gitu. Nah, ini beda buku bisa beda. Nah, ini saya sedang cek ini di buku David Leuenberger itu yang mana ya? Bentar. David Luen. Yang lain juga bisa silahkan cek gitu ya. Rasanya beda di buku pegangan kita. Di buku pegangan kita itu ada 3 yang utama ya. David Leuenberger, Igor Grifa, dan Bazara. Rasanya dari tiga buku ini tuh salah satu pendefinisian reduce cost-nya beda, terbalik gitu ya. Tapi tidak masalah gitu ya. Itu tidak masalah. Mereka mengatakan hal yang sama, tetapi penyajiannya saja yang berbeda. Gitu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Jadi saran saya gitu ya, saran dari saya, kamu ketika mengatakan faktor reduce cost itu, rumus faktornya ditulis, rumusan faktornya. Gitu. Jadi setiap kalau misalkan saya tuh ada pertanyaan seperti ini. Buktikan bahwa faktor reduce cost-nya negatif.
gitu. Katakanlah ada soal buktikan bahwa vektor reduce cost-nya negatif, gitu ya. Ya kamu silahkan saja bisa misalkan kamu membuktikan pakai yang bentuk yang merah begitu ya, terbukti selesai. Kamu membuktikan pakai yang biru artinya kebalikannya, berarti kan ketika saya tanya buktikan bahwa vektor reduce cost-nya negatif, maka kamu membuktikan yang biru positif, gitu. Oke, kebalikannya saja. Bentar, ini saya sedang cari di buku Leuenberger. Atau ada yang sudah baca? Saya lupa di halaman berapa ya. Vector reduce cost. Theorem. Optimalisasi condition if some basic visible solution CJ dikurangi ZJ lebih dari sama dengan 0. Oke. David Leuenberger menganut yang ini tak negatif. Menganut tak negatif. Ini David Leuenberger gitu ya. Sekarang saya cek buku Bazara. Bazara. Mana buku Bazara ya? Ini Leuenberger. Ada pertanyaan sambil menunggu? Ini dia Bazara. Reduce cost. Buku Bazara ini menganut. Nah, buku Bazara ini menganut yang ini, yang tak positif. Buku Bazara menganut yang tak positif. Jika ZJ dikurangi CJ kurang dari sama dengan 0, maka solusi basis visible saat ini adalah solusi optimal. Oke. Jadi sama saja ya, apa namanya? Sama saja gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan silakan. Ada yang mau didiskusikan? Pak, Ya. berarti untuk Z yang di sini itu karena yang vektor reduce cost yang warna merahnya itu tak positif, berarti Z-nya ini maksimum kan ya Pak berarti Pak? Enggak, minimum dong. Minimum. Z-nya minimum. Ya tadi, simulasi yang tadi. Simulasi yang tadi, yang ini. Berarti yang atas kan tak positif. Ini kan positif Pak. Yang mana? Yang Yang atas. slide 17 Pak. Slide 17, kenapa? Nah ini harus bernilai tak positif. Tapi yang di slide 19 dia bilangnya positif. Kan ini andaikan. Ini tuh kita mau kontradiksi. Ini tuh kita mau kontradiksi, ini simulasi. Andaikan saat ini bernilai positif. Kalau saat ini bernilai positif, dia itu belum minimum. Belum minimum loh ini. Ini ada kata di sini, belum minimum. Kalau dia positif, belum minimum. Masalah kita itu meminimumkan ya, tidak memaksimumkan ya. Oh iya ya Pak. Berarti kalau misalnya dia negatif, itu kan udah nggak mungkin tambah kecil lagi gitu ya Pak maksudnya. Betul, Fauzan. Oh iya ya Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, ya ini masalah di buku. Kemudian kalau kamu baca di buku juga ya, kalau kamu baca di buku, di sini tuh buku Bazara itu menuliskannya seperti ini.
buku Bazara itu menuliskannya Z, vektor reduce cost-nya itu adalah sebentar. Ini saya Z J dikurangi dengan CJ gitu ya. ZJ dikurangi dengan CJ, dengan ZJ-nya itu adalah dengan ZJ-nya itu adalah CB transpose B inverse oke, B inverse AJ gitu ya. Kemudian AJ-nya itu apa begitu ya? AJ-nya itu adalah jadi maksud saya cukup ribet gitu ya, daripada kita ZJ dikurangi CJ, Z-nya apa, CJ-nya apa gitu ya. Lebih baik kita bentuk aslinya saja gitu. Itu yang saya ingin sampaikan gitu ya. Jadi kalau baca buku Bazara itu si CB transpose B inverse N-nya itu disingkat jadi ZJ gitu. Kenapa sih disingkat jadi ZJ? Itu asumsinya seperti ini. Jadi andaikan saat ini begitu ya, seperti itu. Jadi saat ini tuh saat iterasi ke J gitu ya. Katakanlah saat ini dalam kurung iterasi ke J gitu. Nah, itu maksudnya seperti itu. Oke? Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi ini kalau kamu baca buku Bazara kira-kira seperti ini gitu ya. Buku Leuenberger juga sama saja sih. Jadi andaikan saat ini iterasi ke J, ini tuh katakanlah ke J tambah 1 gitu. Oke, ada pertanyaan silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan begitu ya. Jadi sekali lagi bagian ini kalau perlu kalian ini deh apa dicatat begitu ya. Dicatat bagian ini faktor reduce cost gitu ya. Mungkin kalau saya tambahkan slide kesimpulan gitu ya. Saya tambahkan slide kesimpulan, saya kopas dulu masalah optimisasi kita mana sih? Masalah optimisasi kita adalah minimumkan terhadap kendala ini gitu ya. Masalah ini minimumkan fungsi objektif. Ini tuh sengaja saya ulang-ulang gitu ya. Masalah kita itu meminimumkan. Kemudian ini saya hapus saja. Kemudian apa AN, XBN dan sebagainya itu. Nah, ini ya. Saya tuh kopas ke sini. Begitu ya. Oke. Nyatakan atau sajikan matriks masalah di atas menjadi gini ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Gitu ya. B-nya apa? B-nya adalah matriks kolom-kolom basis gitu ya. N-nya yang non basis, XB-nya variabel basis dan seterusnya. Oke. Oke, kira-kira ini kesimpulannya begitu ya. Nah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita latihan gitu ya. Latihannya adalah tadi itu mana ya? Tadi itu mana ya? Nah, ini. Solusi basis yang pertama, ini yang contoh 1. Tolong masing-masing dari kalian screenshot dulu yang ini. Screenshot atau foto boleh. Yang ini tolong di screenshot dulu. Gitu ya, tolong di screenshot dulu. Bagian yang ini.
Oke. Pertanyaan saya adalah tolong hitung yang ini yang tadi. Tolong hitung berapa nilai vektor reduce cost dari solusi basis contoh 1. Silahkan dihitung. Silahkan dihitung berapa nilai vektor reduce cost-nya. Oke, sebentar. Saya ingin lihat Pak Agus menuliskan reduce cost-nya pakai yang Leuenberger atau yang Bazara. Pak Agus menuliskannya pakai yang mana ya? Oke, ini Pak Agus menggunakan yang CB transpose B inverse kurang dari 0. Oke, Pak Agus juga di sini tidak konsisten juga ya sebetulnya. Kalau lihat slide-nya Pak Agus, di sini Pak Agus menuliskannya dua kali juga gitu ya. Sama bentuk negatifnya. Oke, jadi silahkan saya pokoknya sekali lagi ya, ketika kamu menyebut vektor reduce cost-nya, rumusnya kamu tuliskan begitu ya. Supaya kita ada di halaman yang sama begitu ya. Yang kita maksud ini kita mencarinya yang harus tak positif atau harus tak negatif. Gitu. Oke, defaultnya di kelas ini mungkin kita sepakati saja menggunakan yang tak positif begitu ya. Yang ini. Oke, ada pertanyaan? Pak, maaf boleh lihat slide yang tadi yang di screenshot lagi? Ya. Oke, silahkan ini tolong screenshot dan kerjakan. Udah ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selesai. Silahkan kerjakan yang ini. Tolong dicek berapa nilai vektor reduce cost-nya dari yang contoh 1. Silahkan dihitung berapa nilai vektor reduce cost-nya. Pak, maaf. Ya. Jadi vektor reduce cost-nya itu yang harus bernilai tak negatif atau yang tak positif ya jadi? Sekali lagi bebas, kamu mau ambil yang mana, tapi kamu tuliskan rumusnya. Oh, oke. Bebas kamu mau ambil yang merah, mau ambil yang biru, pokoknya ketika kamu menuliskan jadi vektor reduce cost-nya, tulis saja rumusnya apa gitu. Oke. Begitu, supaya tidak ini. Ya, lanjut, Pak. Oke. Pak, kalau Ya. vektor reduce cost-nya berarti besarnya itu tergantung kita ambil B-nya yang mana ya, Pak? Betul, tergantung dari variabel, betul. Makanya ini saya minta kalian mengerjakan yang ini. Setelah ini tuh saya akan minta kalian mengerjakan yang contoh 3. Gitu, mana yang negatif gitu. Yang reduce cost-nya itu bergantung pada pemilihan B, XN. Oke, Pak. Betul. Oke, silahkan. Coba dulu yang ini, yang contoh 1, berapa nilai vektor reduce cost-nya? Sebetulnya ada alasan ya, kenapa saya itu memilih reduce cost-nya ini harus bernilai tak positif, gitu ya. Kenapa saya mengedepankan yang berwarna merah, gitu ya? Karena kan reduce ya, mengurangi begitu ya. Kalau reduce cost-nya masih positif gitu ya, artinya dia masih bisa dikurangi, gitu. Makanya saya ambil yang mengedepankan yang merah. Oke, tapi sekali lagi pakai yang manapun bebas asal kamu tuliskan rumusnya. Oke. Silakan dihitung berapa vektor reduce cost dari contoh 1 ini. Ini sudah ada ya. XB-nya sudah ada, XN-nya sudah ada, CB, CN-nya sudah ada semuanya. Oke, ada yang sudah menghitung berapa vektor reduce cost-nya nilainya?
23, Pak. 23. Bukan 2, bawahnya 3. 2, bawahnya 3. Oh, oke. Sama yang lain? Saya sama. Sama. Apa, Pak? Sama. Oke. Oke. Kalau begitu artinya apa? Bentar, saya tulis di mana ya? Saya tulis di mana ini? Saya tulis ini aja ya. Ini saya copy paste. Kemudian saya taruh sini. Yang tidak butuh apa? Oke, ini saya copy paste. Saya taruh ke bawah sini saja. Loh. Oh, ini tuh slide-nya kepenuhan. Ini tuh yang tidak butuh apa? Yang tidak butuh CB transpose, B inverse, and XN. Ini butuh semua ya? Oke, bentar. Nih, saya hapus aja lah yang ini. Hapus. Ini ke sini. Oke, sekarang kita mau hitung apa? CB transpose. CB transpose-nya 0, dikali B inverse N. Oke, CB transpose-nya 0 ya. Artinya dia 0 ya. Betul? Betul, Pak. Betul ya. Dikurangi CN transpose. CN transpose-nya 23 dikali minus. Jadi positif ya. Oke, artinya dia masih bernilai positif. Jadi belum optimal. Betul? Iya, Pak. Betul? Oke, jadi bagian ini, solusi yang ini belum optimal. Saya hapus yang mana ya? Ini supaya saya bisa masukkan. XB nggak butuh XB ya di sini ya? XB tidak butuh, XN juga tidak butuh untuk menghitung itu. Oke, kalau gitu ini saya hapus saja. Vektor ini sama dengan gitu ya, 0 dikurangi dengan vektor minus 2, 3 ya. Minus 2, minus 3. Oke, jadi ini vektor berapa? 2, 3. Karena positif, maka solusi basis visible-nya belum optimal. Nah, gitu. Oke? Jadi ini maksud saya. Jadi setiap kita menuliskan mau tulis vektor reduce cost-nya itu tulis rumusnya. Vektor reduce cost sama dengan 23 karena positif, maka solusi basis visible-nya belum optimal. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Apa? ya. Yang bertanya Pak, itu Ya. untuk yang C transpose N itu bentuknya 1x2 atau 2x1 ya Pak? Oh iya, sorry. Ya ini kita, ya betul yang tadi ya. Ya nggak apa-apa. Gini aja. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Pak mau bertanya, izin bertanya. Ya, silakan. Berarti untuk mencari yang basis optimalnya itu harus coba-coba lagi, Pak, untuk yang lainnya. Untuk yang Belum. Nantinya nggak coba-coba nantinya. Oke, jadi ditahan dulu, oke? Nantinya. Saat ini iya, saat ini kita coba-coba saat ini. Oke? sampai nemu yang negatif ya, Pak, berarti. Betul sekali. Betul sekali, Niko. Oke, bagus. Oke, terima kasih, Pak.
Oke, jadi kita tuh sudah nyoba pakai pemilihan basis seperti ini, didapat solusi basis visible, tapi vektor reduce cost-nya belum negatif. Artinya solusi basis visible-nya belum optimal. Kalau begitu, kita lihat yang contoh 2. Yang contoh 2 ini kan solusi basisnya tidak visible ya, karena ada yang negatif ya. Kalau gitu kita skip, ngapain kita cek? Orang dia tidak visible, kita cek yang contoh 3. Oke? Kita cek yang contoh 3, bukan kita cek, kalian cek ya. Kalian cek yang contoh 3, hitung vektor radius cost-nya berapa, silahkan. Hitung vektor radius cost-nya, silahkan. Untuk yang contoh 3. Aduh, B itunya udah dihapus ya tadi, B inverse-nya. Butuh B inverse ya. Ini nih, B inverse yang warna hitam nih, saya kasih. Ini, B inverse yang warna hitam. Saya ganti merah. Yang ini yang saya jadikan hitam. Vektor radius cost. Vektor radius cost-nya itu CB transpose. CB-nya ini ya minus 2, minus 3, 0. Dikalikan B inverse. B inverse-nya ini sudah saya siapkan di atas. Dikalikan dengan N. N-nya matriks ini. 1, 0, 0, 1, 0, 0. Dikurangi dengan CN transpose. CN transpose-nya kebetulan dalam hal ini 0. Jadi lebih mudah. Oke, silahkan dihitung. Dicoba. Harusnya ukurannya 2 kali. Oke, Chandra sudah mengirimkan jawabannya adalah minus 1/3, minus 1/3. Betul? Yang lain sama? Saya dapatnya minus 4/3, minus 1/3, Pak. Minus 4/3, minus 1/3. Minus 4/3, minus 1/3. Saya tuh siapa? Sebut nama? Fauzan, Pak. Fauzan. Yang lain bagaimana yang lain? Saya sama Ya, sama seperti kayak Fauzan. Fauzan. Pak. Fauzan juga, Pak. Berapa yang Fauzan tuh berapa tadi? Minus 1/3? Minus Minus 4/3, 4/3. minus 1/3. Minus 4/3, minus 1/3. Oke, ya punya Chandra salah ngitung di mana ini ya? Salah ngitung di mana ya Chandra ya? Minus 2, 1, 0. Minus 2/3. Minus 2/3 dikali minus 2, 2/3. Dikurangi 3, dikurangi 6/3, 4/3. Nah, ini harusnya 4/3 ya? Yang kiri Pak, salah. Iya ya? Iya ya, ini harusnya 4/3 ya? Iya. Oke. Oke, ya sudah. Oke, jadi jawabannya adalah minus 4/3, minus 4/3, dan berapa tadi? Minus 1/3. Gitu ya, dikurangi 0, hasilnya tetap ini. Jadi apakah vektor radius cost-nya bagaimana ini? Sudah negatif ya? Sudah. Karena vektor radius cost-nya tak positif, maka solusi basis visible-nya sudah optimal. Oke. Jadi ternyata kalau pemilihan kolomnya itu kolom 1, kolom 2, dan kolom terakhir, itu kita mendapatkan solusi yang optimal. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Jadi kita sekarang sudah tahu nih. Dari kemarin kita cek, oke ini solusi basis, solusi visible. Tanpa kita tahu dia itu optimal atau tidak gitu ya. Sekarang kita sudah bisa menentukan dia optimal atau tidak gitu ya. Caranya adalah dengan menghitung vektor reduce cost. Gitu. Lagi-lagi pertanyaannya yang tadi ditanyakan dan kemarin ditanyakan gitu ya. Bagaimana pemilihan
faktor variabel basis kita begitu ya. Apakah kita pilih secara acak untung-untungan, kalau salah kita coba lagi, atau ada sesuatu yang lain gitu ya. Itu sabar dulu yang itu. Oke, silahkan sampai sini ada pertanyaan? Mau nanya Pak, Ya, faktor silakan. reduce cost-nya itu kan ini dapat nih yang negatif semua Pak. Oke. Kalau misalnya mungkin nggak Pak ada yang negatif selain dari ini Pak? Oke. Atau karena dia udah terjamin cuma satu karena dia optimal gitu Pak? Oke, pertanyaan bagus gitu ya. Apakah solusi basis yang menghasilkan faktor reduce cost-nya ini negatif, ini bernilai tunggal atau tidak begitu ya? Artinya kalau ada yang basis lain yang menghasilkan, masih ada yang bernilai tidak negatif, bernilai negatif yang lain, nanti jadi bingung ya. Jadi solusi optimalnya yang mana gitu ya? Gitu. Apakah bisa terjadi seperti itu? Dalam satu kasus tertentu nanti akan bisa terjadi seperti itu. Tapi nilai apa namanya ya? Nilai optimalnya itu sama. Nilai optimalnya itu sama. Gitu. Ini kan tadi nilai optimalnya berapa? Minus 19 ya si Z-nya. Jadi kalau ada faktor reduce cost lain gitu ya, basis lain yang menghasilkan apa namanya? Basis lain yang menghasilkan faktor reduce cost yang negatif tapi yang berbeda begitu ya. Itu tuh si nilai Z-nya sama. Sama-sama minimum. Oke. Bagus. Ada pertanyaan. Nanti contohnya ada ya. Nanti contohnya ada. Ada pertanyaan lagi? Nah, Silakan. terus Pak, kalau misalnya di dalam si faktor reduce cost-nya itu ada yang suku negatif dan ada suku positif itu mungkin nggak Pak? Oh, mungkin. Yang kita itu harus negatif dua-duanya. Harus negatif semuanya maksud saya. Oh, berarti harus negatif semuanya Pak kalau Betul. mau optimal. Betul, harus negatif semuanya. Jadi kalau ada salah satu, kalau masih ada yang positif, berarti dia masih berpeluang untuk dinegatifkan. Gitu. Masih berpeluang untuk dikurangi. Untuk yang lebih minimum. Oke, silakan ada pertanyaan lagi? Pak, Ya. saya ingin bertanya kalau di faktor reduce cost-nya itu salah satu elemennya ada yang nol tuh bisa juga kah? Bisa terjadi juga. Bisa terjadi juga. Bisa terjadi juga. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan, silakan. Alana belum mengirimkan ya. Alana belum mengirimkan. Oke, ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada ya kita lanjutkan begitu ya. Nah, ini tuh sebetulnya yang saya tulis di salin dia berikutnya begitu ya. Ini tuh sebetulnya yang dituliskan di mana itu? Di buku ya, di buku Bazara Lowenberger. Jadi ya, dimisalkan Z0-nya sama dengan ini gitu ya. Artinya ini kita melihatnya per iterasi. Kemudian ZJ-nya ini, ya ini cukup ribet begitu ya, cukup banyak notasi yang misalkan ini itu. Jadi apa ya, ruwet gitu ya kalau untuk saya pribadi, ruwet gitu ya. Kesimpulannya sih simpel gitu ya. ZJ dikurangi CJ kurang dari sama dengan 0, maka tercapai solusi optimal. Tapi kan ZJ-nya apa? CJ-nya apa gitu ya. Cukup ruwet, jadi kalau saya memilih ini saja gitu ya. CB transpose B inverse N dikurangi CN. Ini kan lebih simpel ya. Lebih simpel yang mana menurut kalian? Mau pakai yang ini ya boleh, silahkan. Oke.
Silahkan saja mau pakai yang mana, yang pasti harus jelas gitu ya. Oke. Oke, latihannya ini sudah ya. Ini hitunglah vektor radius cos dari contoh 1 dan 3 sudah. Oke, nah ini apakah kita akan memperoleh solusi optimal jika variabel basis yang dipilih pada contoh 1 adalah 3 variabel pertama, X1, X2, dan X3. Bisa dicoba, silahkan. Oke, kemudian yang ini tentukan, tuliskan solusi dan kesimpulan masalah program linear berikut. Ini kan tadi sudah kita hitung ya, bahwa solusinya itu apa? Solusinya ini kita kopas. Solusinya kita kopas saja begitu. Jadi kalau di sini kan X1 dan X2 ya. Artinya 3 elemen terakhirnya kita hapus saja. Gitu. Dengan Z-nya adalah minus 19. Ini merupakan solusi minimum karena vektor reduce cost-nya berapa tadi? Minus 4/3. Minus 1/3. Gitu. Oke. Pak, berarti ketika kita sudah mendapatkan vektor reduce cost yang tak positif, berarti udah stop sampai di situ aja ya? Sebetulnya ya sudah stop sampai di situ. Oke. Nah ini yang menjadi pertanyaan kalian ya. Kemarin ada yang nanya, barusan juga tadi ada yang nanya gitu ya. Oke, ketika variabel basis yang dimiliki tidak memberikan solusi nilai optimal, bagaimana cara memilih variabel basis yang baru gitu ya, agar kita cepat mendapatkan solusi. Apakah kita memang hanya menebak-nebak begitu ya, mencoba-coba, atau ada sesuatu arah gitu ya, ada sesuatu arah yang kita bisa coba lebih strategis gitu lah ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, jadi di sini metode simplex begitu ya. Masalah kita itu adalah yang tadi. Ketika kita punya variabel basis tidak memberikan nilai optimal. Bagaimana cara memilih variabel basis yang baru agar kita cepat mendapatkan solusi. Gitu ya. Oke, lagi-lagi diulangi lagi begitu ya di sini terus-menerus. Minimumkan fungsi objektif, ini masalah kita terhadap kendala ini, kondisi ketak negatifan ini, terang A-nya adalah M. Begitu ya. Nah, di sini katakanlah pilih variabel basis yang memberikan solusi visible. Gitu ya. Pilih variabel basis yang memberikan solusi basis visible. Gitu ya. Diperoleh solusi basis visible-nya adalah ini, dan XN-nya adalah ini. Andaikan X beta negatif dan vektor radius cost-nya positif, dan vektor radius, maka solusi basis visible ini, ini lagi harus saya tulis, mana tadi ya? Oke, kita tulis formulanya supaya tidak terbalik. Andaikan X beta negatif dan vektor reduce cost tak positif, begitu ya, maka didapat solusi optimal, gitu. Oke, tentu saja vice versa kebalikannya, begitu ya, vice versa kebalikannya kalau misalkan
ini bentukannya adalah bentuk negatifnya ya. Bentuk kebalikannya saya tulis lagi saja. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan begitu ya. Nah, sekarang di sini di sini pemilihan variabel basis. Judulnya adalah pemilihan variabel basis. Di sini animasinya terlambat. Ketika variabel yang basis yang dipilih tidak memberikan nilai optimal, pilih salah satu variabel non-basis untuk dijadikan variabel basis. Gitu ya. Dalam hal ini variabel basis ini akan menggantikan salah satu variabel basis yang sudah ada. Gitu. Karena ukuran barisnya itu kolomnya itu ada sebanyak n dan variabel basisnya ada sebanyak m, maka pilihannya tentu saja ada n minus m variabel non basis gitu ya. Nah, dari n minus m variabel non basis yang mana yang harus dipilih gitu? Yang mana yang harus dipilih? Contohnya itu tadi. Yang ini solusi basis yang contoh 1. Di sini kan kita memilih variabel basisnya adalah x3, x4, x5. Kemudian ternyata vektor reduce cost-nya belum memberikan solusi yang optimal gitu ya. Nah, dari 3, 4, 5, salah satu dari 3, 4, 5 mau kita kita buang salah satu variabel basisnya digantikan dengan variabel basis yang lain. Gitu. Sampai sini bisa mengikuti? Katakanlah X3-nya dibuang, kemudian X1-nya masuk. Oke, X1-nya masuk menjadi variabel basis. Gitu. Oke. Nah, pertanyaannya tuh kenapa X1 yang masuk gitu? Kenapa tidak X2 yang masuk? Dan kenapa yang dibuang adalah X3? Kenapa yang dibuang tidak X4? Kenapa yang dibuang tidak X5? Gitu. Oke, paham sampai sini? Yang mau kita lakukan, paham? Oke ya. Sekali lagi, ingin menggantikan salah satu variabel basis. Gitu ya. Tujuannya adalah ingin menggantikan salah satu variabel basis. Masalahnya adalah yang mana yang keluar dan yang mana yang masuk. Gitu. Itu problemnya. Yang mana yang keluar dan yang mana yang masuk. Oke, nah di sini ini saya menggunakan formulasi yang ini ya. Saya menggunakan formulasi yang bentuk iterasi ya. Saya menggunakan formulasi yang bentuk iterasi. Sebentar, bisa dilewat nggak ya bentuk iterasinya? Ingat XB. Sebentar. Ini harus nggak ya? Oke, coba kita lewat dulu ya, karena tadi kita tidak membahas bagian ini. Oke, jadi ini tuh apa sih begitu ya? Mungkin saya tulis sedikit saja. Saya tulis sedikit saja, Z dikurangi Z0, saya kopas saja dari sini. Z dikurangi Z0 itu yang, Z dikurangi Z0, CB transpose, B inverse B. Dikurangi dengan iterasi berikutnya. ZJ dikurangi CJ. Lebih ramah ya, kita tahu CB transpose itu barang yang mana, B inverse itu yang mana. Tinggal AJ-nya apa nih? AJ-nya ini height. AJ-nya itu CJ XJ. Bentar, kok AJ-nya nggak ada ya? Oh ini. AJ merupakan vektor kolom pada matriks N. CJ merupakan elemen vektor ke J pada vektor C. Oke, nah ini ya. Kemudian di sini. Nah di sini idenya yang tadi, andaikan ada suatu XK begitu ya, ingin masuk menjadi variabel basis, gitu ya. Andaikan ada XK yang ingin masuk menjadi variabel basis, gitu. Nah maka nilai XK dalam hal ini akan menjadi positif. Di sini katakanlah saat ini nilai XK itu adalah 0, begitu ya. Saat ini nilai XK itu adalah 0. Kenapa nilai XK itu adalah 0? Asumsinya kalau di kasus yang tadi karena kita pilih
variabel basis apa? Kan XK itu adalah elemen dari XN, betul? Ya, ya Pak. Kan di sini perhatikan, XK ingin masuk menjadi variabel basis ya. Kalimatnya ingin masuk menjadi variabel basis. Artinya kan XK ini tuh adalah elemen dari variabel non-basis yang nilai XK-nya adalah 0. Oke? Saat ini ya, oke? Kata kuncinya saat ini. Nah, maka seharusnya ketika dia ingin masuk menjadi variabel basis, seharusnya nilai XK itu akan menjadi positif, betul? Kan kondisi ketak negatifan ya. Gitu. Kalau jadi negatif ya ngapain gitu ya. Oke, betul? Betul tidak? Logis? Halo, gimana ini? Gimana ini? Gimana? Betul, Pak. Oke. Kemudian di sini sebentar. ZJ dikurangi CJ ya. Vektor koefisien ZJ dikurangi CJ harus negatif. Oke, nah di sini ZJ dikurangi CJ. Nah, andaikan ZJ dikurangi CJ ini bernilai negatif, oke. Andaikan ZJ dikurangi CJ ini bernilai negatif, akibatnya nilai Z akan naik. Kenapa nilai Z akan naik? Karena di sini perhatikan, ZJ dikurangi CJ, gitu ya. Kalau dia bernilai negatif, di sebelah sini kan ada negatif. Negatif dikali negatif jadi positif. Gitu ya. XJ kan positif. Sehingga nilai Z akan naik. Gitu ya. Karena ada penambah yang positif yang tadi. Yang tadi kita simulasikan. Gitu. Nah, oleh karena itu variabel XK yang akan masuk menjadi variabel basis gitu ya. Di sini yang akan masuk karena belum masuk ya. Yang akan masuk ya, kata kuncinya yang akan masuk menjadi variabel basis adalah yang memiliki pengali ZJ dikurangi CJ-nya positif agar nilai Z turun. Oke. Kenapa dipilih yang positif? Kan kita inginnya meminimumkan Z begitu ya. Kan kita inginnya meminimumkan Z. Kalau kita pilih yang negatif, nanti Z 0 dikurangi dengan sesuatu yang negatif, jadi plus, Z-nya naik. Jadi kita harus memilih yang positif. Oke? Sampai sini bisa mengikuti? ZJCJ itu apa ini nih? Vektor reduce cost nih. ZJCJ itu apa? Vektor reduce cost. Gitu ya. Oke? Ada pertanyaan? Cuma di sini ada indeksnya. Ada indeks ZK, CK. Maksudnya apa? Ada indeksnya itu. Vektor reduce cost kan seperti yang tadi ada apa? Elemennya. Ada elemen pertama, elemen kedua. Jadi melihatnya per indeks. Oke. Oke, kita lanjutkan. Jadi kuncinya adalah pilih ZJ yang paling positif agar nilai Z turun sangat besar. Gitu. Pilih koefisien reduce cost yang paling negatif. Ini kalau dibalik ya. Ini kalau dibalik. Oke, ada pertanyaan? Oke, simulasinya lihat yang ini. Lihat yang ini. Ini kan yang contoh pertama ya. Kita memilih vektor variabel basisnya adalah elemen ke-1, elemen ke-3, ke-4, ke-5. Dengan vektor reduce cost-nya di sini sama-sama positif 2 dan 3. Oke. Dalam hal ini ketika kita mau memasukkan variabel basis, yang mana yang perlu dimasukkan? Yang mana yang perlu dimasukkan? X1 atau X2? X1 bisa dimasukkan? X1 bisa dimasukkan? X1 tadi mau yang positif ya Pak? Kenapa harus yang positif? Itu Kenapa harus yang positif? Karena apa? Kayak turunnya cepat bukan Pak? Kita harus memilih yang positif supaya dia dikurangi dengan sesuatu yang positif. Dikurangi dengan sesuatu yang positif sehingga Z-nya turun. Gitu. Oke. Kita pilih yang positif
supaya dikurangi sesuatu yang positif supaya Z-nya turun. Kebetulan di sini dua-duanya positif. Vektor reduce cost dari X1 dan vektor reduce cost dari X2 dua-duanya positif. Yang mana yang mau kita masukkan? Yang X1 atau yang X2? Yang S2 Dua, Pak. Yang X2, kenapa? Karena besar. lebih besar. Supaya dikurangi dengan sesuatu yang positifnya lebih besar. Gitu ya. Supaya dikurangi sesuatu yang positifnya lebih besar sehingga lebih cepat turun. Gitu, makanya pilih yang paling positif agar nilai Z turunnya lebih besar. Gitu. Oke. Nah, ini kan kita mau memasukkan ya. Oke, di sini kan kita problemnya mau memasukkan. Memasukkan vektor variabel non basis menjadi basis. Kalau kita mau memasukkan, berarti ada yang harus keluar. Gitu ya. Oke. Ada yang harus keluar, keluarnya seperti apa? Gitu ya. Ini kalau saya uraikan, XB sama dengan B inverse B dikurangi B inverse NXN. Kita tulis menjadi seperti ini ya, diuraikan. XB itu kan vektor ya, elemen pertama XB1, elemen kedua XB2, dan seterusnya. Gitu ya. B inverse B ini apa? Vektor juga ya, betul? B inverse B vektor. Ya, Pak. B inverse-nya kan matriks, B-nya vektor gitu ya. B inverse-nya B, jadi ini vektor elemen pertama, elemen kedua, dan seterusnya. Nah, sekarang dikurangi dengan B inverse N XN. Gitu ya. B inverse N XN. Khusus yang ini, B inverse N itu apa? B inverse N itu kan matriks ya. B inverse matriks, N juga matriks. Jadi B inverse N XN itu adalah matriks juga. Gitu ya. Nah, kemudian B inverse NXN, kolom-kolom matriksnya saya pisah-pisahkan. Oke, saya pisah-pisahkan yang berwarna merah. Oke, XN itu adalah vektor variabel non-basis pertama, vektor variabel non-basis kedua, vektor variabel non-basis ke P. Oke, di sini XBI adalah nilai variabel basis. Oke, ini sudah saya jelaskan tadi. XNJ adalah vektor variabel non-basis ke J. Oke. Nah, misalkan XK sama dengan XNJ adalah variabel yang ingin dimasukkan menjadi variabel basis. Ini yang akan dimasukkan. Sebesar apa nilai XK dinaikkan, begitu ya. Nah, ketika nilai XK dinaikkan, XK itu kan 0. Saat ini kan 0 karena variabel non-basis. Oke. Yang terjadi apa? Yang terjadi pada variabel basis yang sudah ada, itu seperti ini. Oke, perhatikan. Di sini kembali ke slide ini. Saya tanya, XN itu nilai vektornya berapa? XN? Vektor variabel non-basis itu nilainya berapa? 0. 0. 0 ya, betul. Jadi sebetulnya ini yang ini tuh 0 semua ini. Ini nih, vektor ini tuh saya beri warna biru ya. XN1, XN2 itu semuanya 0 saat ini. Karena vektor variabel non-basis. Nilainya 0. Nah, ketika ada salah satu vektor variabel non-basis yang ingin masuk gitu ya, katakanlah si vektor variabel non-basis yang mau masuknya itu adalah si XK di sini. Gitu, si XK. Nah, jadi kan si XK akan bernilai tidak negatif, tidak 0. Tidak negatif, tidak 0, dinaikkan. Gitu ya. Elemen lainnya kan 0, saya hapus saja elemen yang lainnya. Yang 0-nya ini saya hapus saja, nggak penting. Gitu ya. Nah, di sini ketika ini mau masuk, begitu ya, ketika si XK mau masuk, ada kemungkinan variabel basis yang sudah ada akan menjadi negatif. Betul nggak? Betul? Ini kan ini kalau saya urai, ini kan XB1 sama dengan B inverse B ini itu kan kalau saya urai itu apa sih? Gitu ya. Ini itu kalau saya urai tidak bisa diklik pen. Ini kan saya urai ini jadi ada X variabel basis pertama itu sama dengan apa? B inverse B elemen pertama dikurangi dengan B inverse N dikali dengan XK. Betul?
terus ada XB2, terus ada XB3, dan seterusnya. Betul? Betul tidak? Betul? Oke, saat ini variabel basis itu kan bernilai positif ya. Jadi semua yang ada di sini itu nilainya positif semuanya. Tetapi positif dikurangi dengan sesuatu yang positif. Dikurangi dengan sesuatu yang positif, maka berpeluang vektor variabel non basisnya bisa jadi akan ada yang negatif, bisa jadi gitu ya, bisa jadi akan ada yang negatif. Oke. Sehingga kalau begitu kita itu menaikkan nilai XK, XK itu kan asalnya 0. Kita itu dinaikkan sampai ada salah satu variabel basis yang bernilai 0. Jangan sampai jadi negatif, sampai 0 saja. Gitu. Oke, simulasinya silahkan kalian lihat di sini, silahkan. Ini salindianya akan saya unggah ke EduNext ya. Silahkan dibaca dulu, nanti hari Senin kalau ada yang belum paham kita diskusikan gitu ya. Karena ini harus dicoba. Ini kalau nonton itu mudah ya. Nonton itu mudah. Ini harus dicoba. Kalian di sini sudah saya kasih guide-nya gitu ya. Silahkan kalian coba.